sore teman-teman. Selamat hari Sabtu, happy weekend. Apa kabar teman-teman? Luar biasa? Luar biasa? Puji Tuhan. Saya percaya dimanapun teman-teman berada sore hari ini, teman-teman dalam keadaan yang baik, teman-teman tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, teman-teman dalam kondisi yang bersuka cita. Ada amin? Sore hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah HSGen. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat menikmati, selamat mengikuti ibadah HSGen sore hari ini. Mari kita mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita sembah Tuhan, mari kita datang, mari kita agungkan namanya, mari kita tinggikan namanya. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, Allah yang menjadi sumber berkat kita.
siapa di sini yang percaya bahwa nama Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita? Siapa yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan? Katakan amin. Katakan amin. Hanya di dalam nama Yesus kemenangan kita.
kebenarannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita memuji nama Tuhan, mari kita bersyukur kepada Dia, Allah sumber pengharapan kita, Allah sumber kemenangan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Allah sumber kemenangan kita, Allah sumber pengharapan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, teman-teman. Dia selalu beserta kita saat senang, saat susah, ketika kita pun sedang berjalan di dalam lembah yang kelam, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Pujian berikut ini benar-benar menguatkan saya ketika saya merasa sendirian. Ketika sepertinya tidak ada jalan lagi ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Tapi saya lewat pujian ini saya kembali diingatkan bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita.
Mari kita angkat pujian God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Haleluya, Yesus. Tuhan, terima kasih bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan di lembah kelam pun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Di saat kami sendiri, di saat kami putus asa, Kau selalu ada berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami merasa tidak layak, kasih-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sins. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Mari kita nyanyikan pujian ini. Your love, oh God, is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. You trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest
darkest night, you never let me go. We thank you, we thank you, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih sudah selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam memperhatikan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami untuk menjadi hati yang subur. Ajar kami untuk menaruh fokus kami kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah persiapkan hal yang luar biasa buat kami sore hari ini Tuhan. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah HSGen. Tetap masih dilaksanakan secara online dan juga dengan segala keterbatasan kita di masa-masa pandemi ini. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini setiap minggu. Jangan mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, karena di dalam sikap kita yang beribadah kepada Tuhan, kerinduan hati kita kepada Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan melawat. Dimanapun teman-teman berada, mengikuti ibadah ini dengan seksama, dengan satu kesungguhan hati, dan itu akan menjadi ibadah kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan melawati kita semua. Sore hari ini saya ingin membagikan satu perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus di dalam pemberitaan firman seringkali menggunakan perumpamaan, dan perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kadang-kadang sederhana, mudah dimengerti, tapi ada juga perumpamaan-perumpamaan yang memerlukan satu pemahaman untuk bisa juga mengerti apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 12 ya. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 kita akan perhatikan satu perikop dari ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Ya, sekali lagi Lukas pasal 12 kita akan perhatikan perikop dari mulai ayat 35 sampai ayat yang ke-48. Diberikan judul perikop di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia adalah kewaspadaan. Ya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-43. Ayat 43 mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekali lagi saya bacakan ayat 43 dari Lukas 12 ini. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, ini adalah ayat 43 ini adalah satu bagian dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Kalau teman-teman memperhatikan dalam perikop dari ayat
ayat 35 sampai ayat 48 tadi, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang sama, tetapi di dalam dua perumpamaan. Di ayat 35 sampai ayat yang ke-40, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Kemudian di ayat 41, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang menjadi tujuan dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu? Apakah rupanya perumpamaan itu Petrus merasa bahwa apakah itu hanya untuk murid-murid Yesus saja atau untuk semua orang yang datang dan sering mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan, ya. Lalu di ayat ke-42 sampai ayat ke-48 Tuhan Yesus kembali menyampaikan perumpamaan. Kurang lebihnya perumpamaannya sama yang disampaikan di awal di ayat 35 sampai ayat 40 dengan yang disampaikan di ayat 42 sampai ayat yang ke-48, yaitu perumpamaannya bercerita tentang hamba, ya, tentang hamba. Jadi ini adalah cerita tentang hamba dan Tuhan, ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini sendiri, hamba yang disampaikan Tuhan Yesus ternyata rupanya juga ada beberapa kategori. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Tapi kita mau mulai lagi, sekali lagi tadi yang disampaikan di start di ayat 43, yaitu berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Sebetulnya dari penyampaian bagian dari perumpamaan ini ada 3 kalimat kurang lebih yang disampaikan di ayat 43 ini, yaitu ada hamba yang berbahagia, kemudian ada hamba yang melakukan tugasnya, kemudian ada juga mengenai kedatangan tuannya. Perumpamaan Tuhan Yesus sendiri ini menyampaikan tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Satu waktu Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kalau dia datang kembali ke dunia ini, apakah dia akan menemukan iman di bumi ini? Nah, itu yang Tuhan Yesus cari, gitu ya. Itu yang Tuhan Yesus cari. Jadi ada satu tujuan dari Tuhan Yesus nanti ketika dia datang kedua kali, dia mencari orang-orang yang beriman kepadanya. Tapi kalau dalam konteks perikop yang kita baca sore hari ini, Tuhan Yesus mencari hamba-hamba yang melakukan tugasnya, ya, hamba-hamba yang melakukan tugasnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mencari hamba-hamba yang melakukan tugasnya? Karena kalau kita baca lebih lanjut, ya, kalau kita membaca lebih lanjut di ayat 45, di situ ada mulai ayat 45 di situ ada beberapa kategori hamba. Di ayat 45 ada kategori hamba yang jahat, ya, hamba yang jahat. Waktu itu diceritakan bahwa ada satu tuan yang bepergian, ya, tapi Tuhan itu sudah menyampaikan kapan dia akan datang kembali. Nah, jadi hamba yang jahat di ayat 45 dicatat dia karena mungkin tuannya sudah lama pergi, tidak ada tanda-tanda kapan akan datang lagi. Jadi walaupun tuannya mengatakan bahwa dia akan datang lagi, tapi belum ada kepastian bahwa tuannya kapan datang. Akhirnya dia menyampaikan bahwa, wah, ini si tuanku tidak akan datang-datang. Ya, tidak akan datang-datang. Lalu dia mulai berulah, hamba yang jahat tadi mulai berulah, ya. Dia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan, kemudian makan minum dan mabuk. Ini hamba yang jahat, ya, hamba yang jahat. Tadi sekali lagi saya menyampaikan kategorinya, dia menafikan bahwa tuannya akan datang, dia sampaikan bahwa tuanku tidak datang-datang. Kemudian setelah itu dia melakukan kejahatan. Dia melakukan kejahatan dengan memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan, kemudian makan, minum, dan mabuk. Ya, dari sini gampang kita melihat bahwa itu kategori hamba yang jahat. Ya, kemudian ada juga di ayat 47 kategori hamba yang tahu kehendak tuannya, tapi dia tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Ya, ini kategori yang kedua. Bukan yang jahat, ya, bukan yang jahat. Kalau tadi yang jahat udah jelas bahwa dia melakukan kejahatan, dia mukulin hamba-hamba yang lain, kemudian dia makan, minum, mabuk, udah jelas kejahatannya. Tapi ada yang di ayat 47 adalah kategori hamba yang kedua adalah hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi dia tidak
melakukan persiapan, itu yang ke-1, dan kemudian ia tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Ya. Nah, kemudian ada satu kategori hamba lagi, adalah hamba yang setia. Itu yang disampaikan di ayat yang ke-43, yaitu hamba yang setia, hamba yang berbahagia. Dia melakukan tugasnya sehingga ketika tuannya datang, dia menemukan bahwa hamba ini kemudian adalah hamba yang memang bekerja dengan baik. Dia melakukan tugas-tugasnya walaupun tuannya tidak ada, dan dia bersungguh-sungguh menantikan kedatangan tuannya. Ya, jadi ketika tuannya datang, dia menemukan bahwa tuh hambanya ini melakukan tugasnya. Makanya disampaikan itu adalah hamba yang berbahagia. Nah, dari ketiga kategori hamba ini mencerminkan bagaimana sikap anak-anak Tuhan ketika menantikan janji tentang kedatangan Tuhan ini. Ya, janji tentang kedatangan Tuhan ini. Ya. Kategori yang pertama tadi adalah kategori hamba yang jahat. Ketika ada sebagian dari anak Tuhan yang karena Tuhan kelihatannya tidak datang-datang, dari dulu sudah disampaikan bahwa Tuhan akan datang lagi, Tuhan akan datang lagi, tapi sampai sekarang Tuhan masih belum datang. Akhirnya kemudian mereka menjadi orang-orang yang berpikir bahwa wah, memang Tuhannya nggak akan datang-datang lagi. Makanya kemudian dia berubah menjadi orang yang jahat, dia melakukan kejahatan. Nah, ada kategori orang-orang yang seperti itu. Ya, ada kategori orang-orang Kristen yang kemudian menjadi seperti itu. Nah, kategori yang kedua tadi adalah kemudian ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang kemudian menjadi orang-orang yang apatis. Mereka tahu akan kehendak tuannya, tapi mungkin mereka juga melihat bahwa tuannya tidak datang-datang. Akhirnya mereka apatis, mereka diam, mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, mereka diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada juga kategori hamba yang kemudian yang dikatakan hamba yang berbahagia yang tadi saya sampaikan. Ya, ada orang-orang Kristen yang kemudian ketika dia menerima janji tentang kedatangan Tuhan, walaupun janji itu sudah didengar dari mungkin zaman dia masih anak-anak sampai sekarang dia sudah dewasa atau bahkan sudah lanjut usia, tapi ternyata Tuhan belum datang-datang, tetapi dia tetap setia melakukan tugasnya. Nah, saat ini yang pertama mesti kita lakukan adalah mari kita evaluasi lagi kehidupan kekristenan kita saat ini. Ya. Masihkah kita menjadi hamba yang setia, yang ketika kalau Tuhan datang pada saat ini atau pada esok hari atau kapanpun itu, orang-orang Kristen ini akan didapati sebagai orang Kristen yang memang setia, memang melakukan tugasnya. Atau justru saat ini teman-teman sedang menjadi orang-orang Kristen yang apatis yang tadi saya sampaikan, yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita masih tetap mengaku sebagai orang Kristen, ke gereja, ya, beribadah, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mencerminkan kehidupan mereka sebagai orang Kristen, yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tapi juga memang tidak melakukan kejahatan. Ya. Atau justru teman-teman saat ini sedang menjadi kategori yang tadi menjadi hamba-hamba yang jahat, yang justru merasa bahwa memang Tuhan tidak akan datang-datang, kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan atau kejahatan-kejahatan yang memang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan, yang memang firman Tuhan itu adalah ya dan amin, ya, Tuhan akan datang kedua kali. Itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri, Kapan kedatangannya kita tidak pernah tahu. Tapi kalau teman-teman juga mendengar beberapa khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan di gereja kita beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya bahwa tanda-tanda zaman itu semakin digenapi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya. Jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu ya memang ada dan memang terjadi dan semakin digenapi. Ya. Seharusnya itu membuat kita untuk terus kemudian waspada, menanti-nantikan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, ya, saya tidak mau membahas lebih jauh tentang akhir zamannya. Saya hanya ingin menekankan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu sungguh akan ada, sungguh akan nyata sesuai dengan yang dituliskan firman Tuhan. Kapan waktunya kita tidak tahu, tapi saya mau fokus kepada hamba yang berbahagia. Ya, hamba yang berbahagia.
Bagaimana kemudian kita bisa masuk ke dalam kategori hamba yang berbahagia ini? Ya, hamba yang berbahagia di ayat 43 dikatakan bahwa ia yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ya, nah ada banyak orang Kristen yang ada pada saat ini mereka sudah lupa akan dua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas yang pertama adalah eh, kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Kemudian kita juga beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua adalah sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke surga, adalah bahwa untuk kita mengabarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada semua orang, dari semua orang. Nah, ada banyak orang-orang Kristen yang karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan yang seolah-olah tidak datang-datang, akhirnya mereka melupakan tugas utamanya tadi, melayani Tuhan dan mengabarkan tentang keselamatan itu, dan mereka mulai sibuk mengurusi hal-hal lain yang tidak perlu. Ya, mengurusi hal-hal lain yang tidak perlu. Mereka mulai saling mengomentari tentang kehidupan orang Kristen lainnya, mereka mulai saling mengomentari tentang gereja-gereja lain, mereka mulai saling senang sekali, apa ya, kalau bahasa sekarang orang bilang julid gitu ya, julid, senang sekali ngurusin kehidupan orang lain, yang ngurusin kehidupan lain, ngurusin kehidupan orang Kristen lainnya. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat bahwa hamba yang tadi dikatakan berbahagia adalah hamba yang didapati Tuhan melakukan tugasnya. Dan tadi saya sampaikan bahwa melakukan tugas itu ada dua hal, yaitu melayani Tuhan dan mengabarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, seharusnya sebagai hamba-hamba yang sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, seharusnya apa yang kita lakukan adalah kita sibuk melakukan tugas-tugas kita. Kita fokus melakukan tugas-tugas kita. Kalau kita seperti yang tadi disampaikan di dalam Lukas 12 ayat 43 tadi adalah sedang melakukan tugas-tugas kita, maka sebetulnya kita tidak akan punya waktu untuk fokus terhadap hal-hal lain. Kita akan tidak akan punya waktu untuk kepo terhadap kehidupan orang lain. Maksudnya ya kita jadinya seperti apa yang disampaikan juga di dalam satu perkataan Yesus bahwa selumbar di mata orang lain kelihatan, sementara balok di hadapan mata kita sendiri tidak kelihatan. Nah, hal itu yang sering kali terjadi. Kita lebih sibuk melihat melihat selumbar di mata orang-orang Kristen lain daripada kita melihat balok di mata kita. Ya, kita yang seharusnya sibuk melayani Tuhan, kita yang seharusnya sibuk mengabarkan keselamatan, tapi kita justru sibuk melihat selumbar di mata saudara-saudara kita. Ya. Untuk itu, firman Tuhan sore hari ini dalam bagian firman yang kita baca mengingatkan kita ya, bahwa sebagai hamba-hamba yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik, yang setia kepada Tuhan, maka sesungguhnya harusnya kita fokus, kita sibuk di dalam kehidupan kekristenan kita adalah untuk melakukan tugas-tugas kita. Memperhatikan orang, bukan kemudian saya menyampaikan bahwa tidak perlu memperhatikan orang lain, ya, tapi apa yang harusnya kita perhatikan dari orang lain adalah bagaimana kita bisa melayani mereka, bagaimana kita bisa menguatkan iman mereka, bagaimana kita bisa mengabarkan keselamatan kepada orang lain. Ya, jadi kalaupun kita memperhatikan orang-orang seiman, saudara seiman kita di sekitar kita, bukan untuk kita kemudian melihat selumbar di mata mereka, tapi justru kita, kalaupun kita memperhatikan mereka adalah kita mencari cara untuk bagaimana kita bisa melayani mereka. Ya. Kalau kita fokus terhadap apa yang seharusnya kita lakukan, maka sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang tadi. Kita akan justru sibuk untuk
kita melayani Tuhan, kita mengabarkan keselamatan. Setiap ada kesempatan yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana kita mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal-hal lain yang kita lakukan. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena kalau kita balik lagi kepada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada satu risiko yang besar kalau kita menjadi hamba yang jahat maupun hamba yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya. Ya. Hamba yang jahat di ayat 46, ketika Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuannya itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ada satu resiko yang besar kalau kita menjadi hamba-hamba yang jahat. Tuhan akan mengenyahkan kita. Dikatakan di situ dibunuh, dibuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang jahat, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi ketika kita menjadi hamba yang jahat, maka kita akan dikategorikan sama dengan orang-orang yang tidak setia. Sementara hamba yang tidak melakukan kehendaknya, dikatakan juga di ayat 47, di akhir ayat 47, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Jadi yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia juga menghadapi satu resiko untuk mengalami banyak hukuman dan penderitaan. Walaupun memang tidak seperti hamba yang jahat yang kemudian sampai dibunuh, dicabut nyawanya gitu ya. Tapi tetap ada satu resiko. Untuk itu, marilah kita seperti yang disampaikan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, adalah hamba yang melakukan tugasnya. Melakukan tugasnya itu apa? Di ayat 46, di ayat 42 dikatakan pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Kemudian diangkat menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi ketika kita menjadi hamba-hamba yang setia, kita akan banyak mengurusi perkara-perkara di dalam Tuhan, perkara-perkara di dalam melayani Tuhan, bukan kita sibuk mengurusi orang lain. Ya, ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di antara orang Kristen pada saat ini, di antara kita dengan teman-teman kita itu karena kita justru tidak melakukan tugas kita dan sibuk mengurusi orang lain. Ya, sibuk mengkritik orang lain, sibuk menyalah-nyalahkan orang lain, sibuk yang tadi saya bilang mencari selumbar di mata orang. Begitu sore hari ini, mari teman-teman kita belajar mengevaluasi kondisi kehidupan kita saat ini, ya, untuk bisa melihat ada di mana posisi kita pada saat ini. Apakah kita sudah menjadi hamba yang berbahagia, hamba yang setia? Apakah kemudian kita justru saat ini ada dalam kondisi kita menjadi hamba yang jahat, atau justru kita menjadi hamba yang juga tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Evaluasi diri kita saat ini yang sampaikan masih ada kesempatan, walaupun mungkin kesempatannya tidak banyak, ya, karena balik lagi kalau tadi kita mempelajari tanda-tanda zaman, kedatangan Tuhan itu sungguh sudah sangat dekat. Ya, marilah kalau kita ada di dalam kondisi situasi bahwa kita hamba yang jahat, hamba yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mari kita bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, berbalik lagi kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan kita datang, kita akan didapati Tuhan kita sedang melakukan tugas-tugasnya, sehingga kita boleh masuk ke dalam kategori hamba yang setia, hamba yang berbahagia, akan mendapatkan reward dari Tuhan kita yang kita layani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi pada saat ini, dalam segala keterbatasan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya bahwa
kasih dan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah berakhir atas kehidupan kami, selalu ada buat setiap kami yang mau memfokuskan kehidupan kami kepada Tuhan, yang kami mau terus hanya melihat dan berharap kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami sore hari ini, untuk kami juga boleh terus menyiapkan diri kami Tuhan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk supaya kami juga melakukan tugas-tugas, fokus melakukan tugas-tugas apa yang Tuhan mau kami lakukan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami boleh didapati bahwa kami adalah hamba-hamba yang melakukan tugas kami, sehingga kami juga boleh dikategorikan sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Roh Kudus terus membantu kami semua mengerti lebih jauh tentang apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami, dan juga Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga terus menjamah mereka semua. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, menjamah mereka dengan kuasa bilu-bilu-Mu Tuhan. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kemudian juga untuk teman-teman kami yang saat ini berhalangan, mereka tidak bisa mengikuti ibadah, kami berdoa, mendoakan mereka semua, untuk kiranya Tuhan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang untuk kembali mereka beribadah bersama-sama dengan kami. Untuk teman-teman kami yang belum mau beribadah bersama kami mau terus mengajak mereka, memperhatikan mereka Tuhan, memotivasi mereka, mengundang mereka untuk mereka juga boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Saya percaya Tuhan menjamah hati mereka, menggerakkan hati mereka untuk mereka juga boleh menerima undangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk situasi dan kondisi pandemi di negara kami Tuhan, di mana di beberapa daerah saat ini sedang terjadi peningkatan lonjakan kasus positif yang cukup signifikan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap turut campur tangan, Tuhan yang terus menguasai situasi dan kondisi di negara kami Tuhan. Tuhan juga yang membantu para petugas kesehatan, pemerintah yang berusaha menangani itu semua Tuhan, supaya semuanya boleh tertangani dengan baik. Berikan juga kesehatan, kekuatan untuk para tenaga medis, dokter, suster, tenaga medis lainnya. Terus berikan kesehatan untuk mereka semua, sehingga mereka juga boleh melakukan tugasnya, melayani orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya turut campur tangan di dalam proses vaksinasi yang terus berjalan di negara kami. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar, suplai vaksin yang diperlukan boleh berjalan dengan lancar. Proses vaksinasi oleh para tenaga medis juga boleh berjalan lancar kepada para target-target penerima vaksinasi Tuhan. Dan sesuai dengan harapan, kiranya vaksinasi yang diberikan boleh membangkitkan antibodi, membangkitkan kekuatan kesehatan bagi tubuh kami semuanya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan pengucapan syukur. Percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami sore hari ini, melawati setiap pribadi-pribadi yang terbuka, yang datang dengan penuh kerinduan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.